Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Fatin Husni Amalia, NIM 18070161108. Saya dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, program studi psikologi kelas 5C. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai penanganan psikologis pada anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan konsentrasi dan atensi, yaitu disleksia, diskalkulah, dan disgrafia. Nah, upaya untuk membantu anak dalam proses belajar perlu disesuaikan dengan karakteristik anak, mencakup kondisi psikis dan fisik. Pada beberapa anak, prestasi akademik cenderung menurun karena mengalami kesulitan belajar, antara lain disleksia atau kesulitan dalam proses membaca, disgrafia atau kesulitan dalam proses menulis, dan diskalkulia atau kesulitan dalam proses berhitung. Dalam prosesnya, dapat dilakukan asesmen lebih dini agar dapat memberikan program pembelajaran atau pendidikan yang tepat. Namun, demikian beberapa intervensi yang bersifat pendampingan seperti intervensi psikologis berupa perlibatan orang tua, motivasional, dan senam otak menjadi beberapa alternatif yang dapat dipelajari dan dipergunakan untuk membantu meningkatkan kecerdasan anak, dan pada akhirnya diharapkan prestasi anak cenderung meningkat. Nah, berdasarkan adanya kesukaran belajar khusus yang berkaitan dengan cacat fisik tertentu, maka ada dua klasifikasi untuk penanganannya, yaitu berasal dari persepsi medis dan persepsi psikoedukasional. Nah, penanganan ini menurut klasifikasinya adalah yang pertama, ada ahli medis yang menganggap bahwa kesukaran belajar khusus disebabkan oleh kerusakan, menitik beratkan penanganan dan perawatan melalui obat untuk mengurangi tingkat kesulitan belajar dan gangguan yang diakibatkannya. Yang kedua, psikolog dan ahli-ahli pendidikan yang menganggap bahwa penyebab kesukaran belajar adalah karena adanya defisit dalam keterampilan perseptual motorik, akan mencari bentuk-bentuk bantuan yang dapat meningkatkan fungsi perseptual motorik. Bila penyebabnya diduga karena kekurangan di bidang akademik, akan meningkatkan kemampuan dalam bidang yang dianggap kurang. Nah, dengan kata lain, setelah menentukan diagnosa dari hambatan yang terjadi pada seseorang, maka bantuan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, ada remedial atau perbaikan yang dilakukan pada fungsi belajar yang terhambat. Yang kedua ada tutoring, yaitu bantuan yang diberikan langsung pada bidang studi yang terhambat dari anak yang sudah duduk di bangku sekolah. Yang ketiga adalah kompensasi. Nah, kompensasi ini diberikan bila hambatan yang dimiliki anak berdampak negatif dalam proses pembentukan konsep dirinya. Remedial ini perbaikan pengajaran yang sebaiknya dilakukan secara individual dan mengandung makna timbal balik untuk siswa dan guru. Dalam program ini sebaiknya mengikuti prosedur. Yang pertama adalah analisis diagnosis, yang kedua menentukan bidang yang perlu mendapatkan perbaikan, yang ketiga menyusun program perbaikan, yang keempat melaksanakan program perbaikan, dan yang kelima menilai perbaikan belajar mengajar. Bantuan yang kedua adalah tutoring. Nah, tutoring ini adalah cara yang lebih cepat karena tanpa melalui perbaikan proses dasarnya terlebih dahulu, dengan tujuan mengajar ketertinggalan di kelas. Tapi sebaiknya intervensi yang paling ideal dan menyeluruh akan mencakup kedua program, yaitu remedial dan tutoring ini. Yang ketiga adalah kompensasi. Kompensasi ini diberikan apabila hambatan yang dimiliki anak berdampak negatif dalam proses pembentukan konsep dirinya. Dalam artian, mengingat usianya, kegiatan yang dilakukan, dan derajat kesulitan yang dialami sedemikian rupa, sehingga diperlukan sesuatu kompensasi untuk mengatasi kekurangannya di bidang atau area tertentu. Nah, ada beberapa cara praktis yang dianjurkan. Yang pertama, bagi anak-anak yang mengalami masalah penglihatan dan pendengaran. Nah, anak-anak ini didudukkan di bagian depan kelas dengan bekerja bersama teman akrab yang bisa memberi informasi dan petunjuk untuk hal-hal yang tidak dipahaminya. Kemudian, berikan petunjuk secara tertulis dan lisan untuk semua tugas yang diberikan melalui papan tulis, kalender, atau rencana pengajaran.
Cara yang kedua adalah bagi anak-anak yang mengalami masalah auditif atau pendengaran saja. Nah, caranya dapat digunakan alat-alat pengajaran visual, ringkasan masalah-masalah pokok dari setiap pelajaran, berikan suatu kerangka tertulis untuk setiap unit belajar, gunakan tab untuk pengajaran individual dan putar kembali rekaman itu jika siswa ingin mendengarkannya kembali. Dan ketiga, bagi anak-anak yang mengalami masalah visual dan visual motor, menggunakan cara untuk menggunakan tab. Siswa dianjurkan untuk menggunakan tab pada saat ceramah, diskusi, dan mendengarkan petunjuk-petunjuk lain. Berikan tugas-tugas tertulis yang pendek yang memiliki variasi dalam model, demonstrasi diagram, slide, penyajian lisan. Perlu dipahami juga bahwa pengaruh orang tua pada anak itu melebihi semua orang. Anak akan mengikuti orang tuanya. Jika orang tua membantu tantangan belajar dengan optimisme, kerja keras, dan rasa humor, anak mungkin akan menerima perspektif orang tua atau setidaknya melihat tantangan sebagai jalan pemecahan daripada hambatan. Juga ingat bahwa situasi sekolah tidak harus sempurna. Memfokuskan energi orang tua pada pembelajaran apa yang berhasil dan mengimplementasikannya dalam kehidupan anak yang terbaik. Nah, beberapa bentuk intervensi psikologis secara aplikatif yang dapat dijadikan pendamping dalam proses belajar antara lain adalah menggunakan senam otak atau aspek psikomotori bagi anak yang berkesulitan belajar. Salah satu alternatif yang paling efektif untuk mengembangkan fungsi dan meningkatkan kinerja otak adalah dengan olahraga, terutama senam. Nah, senam otak atau brain game ditemukan oleh Paul E. Denison dan istrinya, Gail E. Denison, sebagai bagian dari educational kinesiology. Nah, educational kinesiology ini berasal dari kata Latin Yunani, yaitu ilmu tentang gerakan tubuh manusia. Inti dari educational kinesiology yang biasa disingkat EduK ini diciptakan oleh Denison untuk menolong para pelajar agar dapat memanfaatkan seluruh potensi belajar alamiah yang terpendam melalui gerakan tubuh dan sentuhan. Nah, gerakan tubuh adalah salah satu kunci dari proses perkembangan dan pembelajaran. Senam otak ini merupakan rangkaian gerakan yang akan merangsang aspek-aspek tertentu dari otak dan membantu kerjasama belahan otak kanan dan kiri. Nah, hal ini akan mengoptimalkan penggunaan seluruh bagian otak dalam proses belajar atau aktivitas lainnya, serta menyingkirkan hambatan-hambatan dalam belajar. Senam otak sering digunakan untuk terapi beberapa jenis gangguan pada anak-anak seperti hipersensitivitas, ADD atau Attention Difficulty Disorder, atau gangguan pemusatan perhatian, EG atau Emotional Handicaps atau gangguan emosional, FAS atau Fetal Alcohol Syndrome atau sindrom bayi, dan LD, Learning Disabilities atau gangguan kemampuan belajar. Nah, senam otak dapat menjadi aktivitas favorit anak sebelum belajar karena bersifat menyenangkan dan mudah dipraktekkan. Berikut adalah keuntungan atau manfaat dari senam otak. Yang pertama, anak dapat belajar dengan nyaman dan tanpa stres. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk senam otak cukup singkat sehingga tidak akan mengganggu proses belajar. Yang ketiga, praktek senam dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa membutuhkan tempat dan bahan yang khusus. Keempat, senam otak dapat dipergunakan untuk membantu semua situasi, baik dalam belajar atau dalam kehidupan sehari-hari. Senam otak pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan diri anak. Senam otak segera menunjukkan hasil dan sangat efektif untuk menangani anak yang mengalami hambatan dalam belajar atau stres belajar anak. Dan yang ketujuh, senam otak diakui sebagai salah satu teknik belajar terbaik versi National Learning Foundation USA, dan praktek senam otak telah menyebar ke seluruh dunia. Berikut adalah senam otak untuk anak disleksia. Gerakan yang disarankan adalah yang pertama, brain botak atau saklar otak. Langkah-langkahnya, sentuh pusar dengan tangan kiri, sementara tangan kanan memijat dada tepat di lekukan tulang selangka. Kemudian langkah ini
lakukan selama 20-30 detik. Kemudian ganti dengan tangan kanan yang menyentuh pusar, sementara tangan kiri memijat dada. Nah, dari manfaat dari gerakan ini adalah mengaktifkan sisi otak kiri dan kanan dan meningkatkan energi ke mata. Gerakan yang kedua adalah cross crawl atau gerakan silang. Nah, persiapannya adalah ajak anak berdiri dengan posisi tegak. Langkah-langkahnya, lakukan gerakan saling silang yang dilakukan dengan menggerakkan tangan kanan bersamaan dengan kaki kiri dan menggerakkan tangan kiri dengan kaki kanan. Sebagai contoh, julurkan tangan kanan ke kiri bersamaan dengan menjulurkan kaki kiri ke samping kanan. Dan sebaliknya, atau gerakkan tangan kanan menyentuh lutut kiri dan sebaliknya, tangan kiri menyentuh tangan kanan. Semua gerakan kombinasi bisa dilakukan dengan menggunakan prinsip silang ini. Nah, manfaat gerakan ini adalah merangsang bagian otak yang menerima informasi dan bagian yang mengungkapkan informasi, sehingga proses mempelajari hal-hal baru menjadi lebih mudah. Meningkatkan daya ingat dan daya pikir, meningkatkan kesadaran keberadaan tubuh, menghilangkan stres, menjernihkan pikiran, merangsang kelancaran cairan otak, meningkatkan koordinasi tubuh, mempermudah belajar, menyeimbangkan emosi, memperlancar peredaran limfa, mengatur tekanan darah, meningkatkan penglihatan, melancarkan pencernaan, meningkatkan energi tubuh, meningkatkan skor IQ, menghilangkan kekakuan, meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan, dan membangkitkan rasa gembira. Gerakan yang ketiga adalah Lazy X atau angka 8 yang tidur. Persiapannya adalah siapkan spidol dan papan tulis atau dinding yang ditempeli kertas polos. Langkah-langkahnya adalah: yang pertama, berdiri lurus, posisi menghadap ke suatu titik yang terletak setinggi posisi mata. Jadikan ini menjadi titik tengah untuk acuan menggambar angka 8 tidur. Pilihlah posisi yang paling nyaman sehingga pandangan mata dan tangan bisa mendapat jangkauan terjauh. Yang kedua, setelah siap, anak bisa mulai menggambar angka 8 tidur dengan tangan kanan. Yang ketiga, mulailah dari titik tengah ke kiri atas, kemudian melingkar ke kiri bawah, naik ke tengah, terus ke kanan atas, terus ke bawah menuju titik tengah lagi, demikian seterusnya. Yang keempat, ketika melakukan gerakan menggambar, pandangan mata mengikuti spidol yang membentuk angka 8 tidur. Kepala bergeser sedikit dan leher tetap rileks. Yang kelima, lakukan gerakan sebanyak 3 kali, kemudian ulangi dengan tangan kiri bersamaan. Gunakan spidol berwarna untuk masing-masing tangan. Manfaat dari gerakan ini adalah dapat membantu anak mengaktifkan belahan otak kanan dan otak kiri dan ekstremitas sehingga anak lancar dalam melakukan gerakan dan berpikir yang melibatkan otak kanan dan otak kiri. Selanjutnya adalah senam otak untuk anak disgrafia. Gerakan yang disarankan adalah: yang pertama, ada gerakan double doodle atau coretan ganda. Nah, persiapannya, sedikit spidol dengan 2 warna dan papan tulis atau kertas polos yang ditempelkan dinding. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah anak berdiri dengan nyaman di depan papan tulis. Kedua tangan memegang spidol. Langkah yang kedua, setelah siap, mulailah anak menggambar bentuk yang sama dengan kedua tangan. Anak bisa menggambar lingkaran, segitiga, hati, pohon, dan lain sebagainya. Langkah yang ketiga, pada saat melakukan gerakan menggambar, kepala dan mata anak bisa bergerak dengan santai. Hasil gambar anak mungkin terlihat aneh dan berantakan karena anak diharuskan untuk memanfaatkan tangan yang tidak bisa ia gunakan sehari-hari. Nah, orang tua harus menghindari penilaian negatif terhadap hasil gambar anak karena dalam hal ini yang terpenting adalah proses, bukan hasil. Berikan dorongan kepada anak untuk menciptakan aneka bentuk gambar. Nah, manfaat dari gerakan ini adalah dapat mengaktifkan otak untuk koordinasi mata, tangan di semua bidang penglihatan, serta menyeberangi garis tengah kinestetik.
kesadaran tentang ruang gerak atau spatial, dan pembedaan penglihatan. Gerakan yang kedua adalah arm activation atau mengaktifkan tangan. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, luruskan tangan kiri ke atas di samping kuping. Yang kedua, tangan kanan memegang siku tangan kiri. Langkah yang ketiga, buat gerakan mendorong ke depan, ke belakang, samping kanan dan samping kiri dengan tangan kiri, sementara tangan kanan menahan dorongan tangan kiri tersebut. Langkah yang keempat, pada saat melakukan gerakan, hembusan napas pelan-pelan dalam hitungan 8 dan ulangi beberapa kali. Langkah yang kelima adalah setelah menyelesaikan gerakan, putar atau gerakan bahu untuk relaksasi. Langkah yang keenam, ulangi gerakan dengan tangan kanan yang diluruskan ke atas. Nah, manfaat dari gerakan ini adalah mempersiapkan kekuatan otot, kelenturan dan fleksibilitas bagian lengan dan tangan sehingga anak mampu mengerjakan semua aktivitas yang melibatkan tangan dan ekstremitas bagian atas, seperti menulis atau melempar dengan tepat. Gerakan senam yang ketiga adalah alfabet X atau huruf ditulis dengan kurva 8. Persiapannya adalah siapkan spidol dan papan tulis atau kertas polos yang ditempelkan ke dinding. Langkah-langkahnya adalah langkah yang pertama, anak diminta menggambar 8 di papan tulis atau dinding dengan posisi kedua tangan menyatu. Hal ini mengaktifkan otot-otot utama pada lengan, bahu, dan dada. Langkah yang kedua, anak diminta menulis huruf-huruf dari A sampai Z dengan mengikuti kaidah penulisan alfabet X. Misalnya huruf A, yang perutnya di kiri harus ditulis di sisi kiri angka 8 tidur. Sementara huruf B, yang perutnya di kanan harus ditulis di sisi kanan angka 8 tidur. Begitu seterusnya. Nah, langkah yang ketiga, perhatian, sebelum melakukan latihan alfabet X ini, anak harus mempelajari dan memahami kaidah penulisan tersebut. Nah, manfaat dari gerakan ini adalah anak dilatih mengikuti pola tulisan dan cara penulisan dengan benar sesuai kurva, sehingga ia mampu memperbaiki koordinasi motorik halus, terutama yang berhubungan dengan menulis dan menggambar. Yang terakhir adalah senam otak untuk anak diskalkulia. Nah, gerakan yang disarankan adalah yang pertama, namanya calf pump atau pompa betis. Persiapannya memerlukan kursi atau dinding untuk melakukan gerakan ini. Langkah-langkahnya yang pertama, berdiri dan letakkan kedua tangan pada dinding atau sandaran kursi. Langkah yang kedua, tekuk kaki kanan ke depan dan luruskan kaki kiri ke belakang membentuk garis lurus dengan punggung. Langkah yang ketiga, angkat tumit kaki kiri dan rasakan beban tubuh disanggah oleh kaki kanan. Tarik nafas perlahan-lahan. Langkah keempat, kemudian tekan tumit kaki kiri ke lantai dan rasakan beban tubuh sekarang disanggah oleh kaki kiri. Kemudian embuskan nafas perlahan-lahan. Langkah yang kelima, ulangi beberapa kali dan rasakan gerakan ini seperti memompa dengan betis. Semakin maju menekuk lutut ke depan, maka peregangan otot di betis belakang akan lebih terasa. Langkah yang keenam, ulangi gerakan ini sebanyak 3 kali, kemudian ganti kaki. Nah, manfaat dari gerakan ini adalah dapat menarik otot dan saraf yang ada di bagian belakang tulang punggung, sehingga anak akan lebih siap memperhatikan, siap berkonsentrasi, dan lebih waspada. Gerakan selanjutnya adalah gravity glider atau luncuran gravitasi. Nah, persiapannya adalah perlu menyediakan kursi agar anak bisa dengan nyaman mempraktekkan gerakan ini. Langkah-langkahnya, yang pertama, minta anak duduk di kursi sambil meluruskan kaki. Langkah yang kedua, silangkan kaki kanan di atas kaki kiri. Langkah yang ketiga, bungkukkan badan ke depan. Langkah yang keempat, julurkan tangan dan tundukkan kepala. Langkah yang kelima, kemudian biarkan lengan terjulur ke berbagai arah yang bisa dicapai anak. Langkah yang keenam, setelah itu, buat gerakan seperti gerakan menyembah dengan menjulurkan tangan
ke bawah dan ke depan sambil menghembuskan napas. Kemudian angkat lengan dan tubuh bagian sambil menarik napas. Langkah yang ketujuh, lakukan gerakan ini sebanyak 3 kali, kemudian ganti kaki. Nah, manfaat dari gerakan ini adalah dapat mengaktifkan otak untuk rasa keseimbangan dan koordinasi, meningkatkan kemampuan mengorganisasi dan meningkatkan energi. Gerakan yang ketiga adalah neck roll atau putaran leher. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu tarik napas dalam-dalam, biarkan bau dalam kondisi rileks. Langkah yang kedua, tundukkan kepala ke depan. Langkah yang ketiga, putar leher pelan-pelan ke arah kanan dan terus ke kiri membentuk setengah lingkaran. Ketika anak merasa otot-ototnya tegang pada saat melakukan gerakan ini, tahan kepala pada posisinya. Langkah yang keempat, kemudian bernapas dalam-dalam dengan menghirup udara dari hidung dan mengeluarkannya dari mulut perlahan-lahan beberapa kali sampai ketegangannya berangsur-angsur hilang. Langkah yang kelima adalah lakukan gerakan putaran leher ini dengan mata tertutup, kemudian lakukan lagi dengan mata terbuka. Nah, manfaat dari gerakan ini adalah dapat menunjang rileks tengkuk dan melepaskan ketegangan. Bila gerakan ini dilakukan sebelum membaca dan menulis, maka kemampuan penglihatan dengan kedua mata dan pendengaran dengan kedua telinga akan meningkat secara bersamaan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.